Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Murani ulama yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Semoga pertemuan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita semua mendapat syafaatul uzma, syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang hikmah puasa yang sedang kita jalani. Yang pertama, puasa menjadi perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah makhluk sebagai perwujudan rasa syukur nikmat. Sebab kenapa? Kalau kamu mau mensyukuri semua nikmat Allah, saya yakin, hakul yakin Anda tidak mampu. Coba saja. Kalau kita tidak punya rambut kepala, apakah kepala kita tidak kepanasan? Ya pasti kepala kita akan kepanasan. Karena tidak ada sehelai rambut pun di kepala kita. Ibarat hutan tanpa pohon. Lalu kita mensyukuri setiap helai rambut alis. Kalau kita tidak punya alis, tidakkah mata kita banjir setiap hari? Pasti mata kita akan terkena keringat kita setiap hari. Itu baru rambut kepala dan rambut alis. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Boro-boro kita mensyukuri, menghitung nikmat Allah saja kita tidak mampu. Jadi puasa yang kita lakukan kali ini, mari kita niati sebagai perwujudan rasa syukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hikmah puasa yang kedua yaitu puasa adalah pendidikan jiwa dalam menjaga amanah. Dalam ibadah puasa, kita dilarang makan dan minum, menahan hawa nafsu. Coba kalau kita sendirian di kamar, tidak ada satu orang pun yang melihatnya, apa yang kita kerjakan? Makankah kita? Minumkah kita? Batal atau tidak? Ya, kalau makan dan minumnya secara sengaja, pasti puasa kita akan batal. Tapi kalau makan dan minumnya tidak sengaja, puasa kita tidak batal. Di sini sifat amanah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mampu menjaga amanah yang berupa puasa, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perkara lain pun kita harus bisa menjaga, baik itu jabatan, harta, kepercayaan, tanggung jawab dan lain-lain.
Hikmah puasa yang ketiga yaitu membedakan antara manusia dengan hewan. Dengan puasa, manusia sudah melepaskan sifat hayawaniyah dan mendekatkan dirinya pada sifat malaikat. Hakikat perbuatan hewan itu seperti apa sih para hadirin? Kan hanya makan, tidur, dan kawin. Itulah hewan. Lalu hakikat hidup malaikat seperti apa? Kalau hidup malaikat hanya beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan puasa manusia sudah mendekatkan dirinya pada sifat malaikat. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Hikmah puasa yang keempat yaitu puasa dapat menjaga kesehatan. Sebab kenapa? Suatu penyakit asal mulanya berasal dari perut. Para ulama berkata, al-ma'idatu baidud da'i wal hamiyatu ra'syu dawa'i. Perut tempat penyakit dan menjauhi pantangan adalah pokok dari obat. Jadi apa yang tidak boleh kita makan, jangan kita makan kalau tubuh kita ingin sehat. Hikmah selanjutnya, hikmah yang 5, melemahkan syahwat seksual. Bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan akan dikenakan denda atau hukuman. Apa hukumannya? Yang pertama, memerdekakan budak. Apakah di sini ada budak? Tidak. Di sini tidak ada budak. Kalau tidak mampu, memberi makan fakir miskin 60 orang. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang, berpuasa 60 hari berturut-turut. Mampukah kita berpuasa 60 hari berturut-turut? Sedang puasa 1 hari saja, banyak yang tidak mampu. Jadi mari kita resapi hikmah puasa ini, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapat pertolongan dan perlindungannya selamat dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Muslimin muslimat yang berbahagia, mari kita membaca sholawat sebagai bukti tanda cinta kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua akan mendapat syafaatul uzma, syafaat di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syirri sarri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kebenaran itu semua dari Allah, apabila ada kesalahan, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.